Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, benarkah Habib Ba'alawi datang ke Indonesia untuk mencetak para kiai, para ulama, para ustadz, sebagaimana yang disampaikan oleh Habib Taufik Assegaf? Nah, mari kita simak video yang telah disampaikan oleh Habib Taufik Assegaf. Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Saudaraku sekalian, sekilas paparan yang disampaikan oleh Habib Taufik Assegaf ini, jika tidak jeli, maka kita akan terperosok dengan sejarah palsu, dengan data yang palsu. Karena ini hanya sebuah doktrin dari Habib Taufik Assegaf untuk para jamaah supaya tidak lari, supaya tidak berpaling dari beliau. Mari kita bahas status Ba'alawi datang ke Indonesia dan agama Islam masuk ke Indonesia, kira-kira seperti apa? Sebenarnya, Islam datang ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah, atau tepatnya pada abad 7 Masehi. Namun, tidak bisa berkembang hingga abad ke-10 Masehi. Ini dikarenakan para penyebar agama Islam memiliki sikap eksklusif. Mereka hanya hidup berkelompok selama berabad-abad di ujung Pulau Sumatera dan baru bisa berkembang setelah adanya pembaharuan dalam sistem dakwah. Apalagi setelah berdirinya kerajaan Islam pertama kali di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Dengan kekuatan kekuasaan tersebut, Islam bisa mengalami kemajuan yang sangat pesat hingga ke pulau-pulau lain di seluruh Nusantara ini. Di antaranya yaitu Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan pulau-pulau tetangga yang ada di sekitar kita. Bahkan sekarang ada yang masuk ke wilayah Malaysia. Nah, menurut teori Makkah yang ditulis oleh Buya Hamka, proses masuknya Islam ke Nusantara yaitu langsung dari Makkah atau Arab. Teori ini sekaligus menolak teori Gujarat yang mana menganggap masuknya Islam ke Indonesia melalui Gujarat atau India. Walaupun kita juga tidak menafikan teman-teman dengan teori-teori yang lain. Di antaranya adalah teori Gujarat, kemudian teori Persia, lalu teori Tiongkok. Karena sebetulnya masing-masing dari tiga negara ini, Gujarat, kemudian Persia, kemudian Tiongkok, memang banyak dari pendakwah atau penyebar Islam berasal dari tempat-tempat itu. Yang membedakan dari teori-teori tersebut adalah tahun kedatangan Islam. Ada yang mengatakan bahwa datangnya Islam ke Indonesia di abad ke-13 Masehi. Ini berpijak pada data Marco Polo dan Ibnu Battuta. Adapun proses masuknya Islam ke Pulau Jawa sebenarnya sudah dimulai sejak berdirinya kerajaan Islam di Samudra Pasai. Terbukti banyak situs-situs kuno bercorak Islam yang bisa kita saksikan atau kita temukan hingga saat ini di Pulau Jawa. Misalnya penemuan makam-makam Islam. Dan ini bukan rekayasa teman-teman. Asli memang makam itu adalah makam Islam. Berbeda dengan makam yang dipalsukan oleh Ba'alawi. Kita bisa menemukan makam Fatimah binti Maimun. Tepatnya di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Nah, jika kita berziarah ke makam ini, bisa kita saksikan tulisan yang ada di batu nisan tersebut, yaitu bertahun 475 Hijriah atau tahun 1082 Masehi. Dan fakta ini
diabadikan dalam sejarah nasional Indonesia. Artinya, data ini bisa kita lacak melalui data sejarah nasional kita. Pemerintahan yang ikut andil besar dalam perkembangan Islam yaitu Kerajaan Majapahit. Tepatnya di era terakhir dari masa kejayaan kerajaan ini di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Nah, pada saat itu banyak penduduk Majapahit yang sudah beragama Islam. Karena memang Majapahit ini walaupun pengikut agama Hindu-Buddha, akan tetapi memiliki toleransi yang sangat tinggi, memiliki sikap keterbukaan dengan ajaran-ajaran baru termasuk ajaran Islam. Siapapun diperbolehkan mendakwahkan atau menyebarkan agama Islam di bawah pemerintahan Majapahit. Banyaknya penduduk Majapahit yang beragama Islam atau memeluk Islam karena adanya jalinan hubungan dagang antara Muslim dari wilayah Timur Tengah, Arab, dan India, tepatnya di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Perkembangan Islam mulai masif yaitu ketika proses Islamisasi dilakukan oleh tokoh-tokoh ulama yang biasa dikenal dengan istilah Wali Songo. Secara harfiah, wali berarti wakil, sedangkan songo berarti 9 karena diambil dari bahasa Jawa, songo artinya 9. Keunikan cara dakwah Wali Songo inilah yang menjadikan Islam mudah diterima oleh masyarakat Hindu dan Buddha. Mulai dengan ajaran tasawuf, kemudian melakukan akulturasi budaya antara Islam dan budaya lokal, sehingga masyarakat mudah menerima ajaran dari Wali Songo. Penyebaran Islam dilakukan dengan cara menjalin pernikahan antara pendatang dari Arab dengan perempuan pribumi. Nah, selain itu juga melalui pendidikan, kesenian, dan budaya. Mencetak kader ulama, kiai, dan ustadz dimulai dari sini teman-teman, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel mendirikan lembaga pendidikan atau lembaga pesantren pertama kali di Indonesia, yang mana model pesantren seperti ini sebetulnya menjiplak atau mengikuti tradisi Hindu dan Buddha. Karena pada saat itu Hindu-Buddha pada saat mengajarkan keilmuan, mereka mondok, mereka berada di boarding school, menginap di situ. Akhirnya Sunan Ampel juga mengikuti tradisi seperti itu. Dan dari pesantren Ampel Denta ini di bawah kepengasuhan Raden Rahmat atau Sunan Ampel, lahir para ulama Nusantara. Di antaranya adalah Raden Fatah, yaitu pendiri kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu kerajaan Demak Bintoro setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Tentunya mereka bukan dari klan Ba'alawi. Lalu apa peran Ba'alawi di Nusantara ini? Apakah benar klaim yang dilontarkan oleh Habib Taufik Assegaf untuk mencetak ulama, kiai, dan ustadz? Saudaraku sekalian, bangsa Yaman datang secara besar-besaran ke Indonesia ini baru mulai di abad ke-19 sampai 20 Masehi. Tepatnya setelah Perang Diponegoro usai, yaitu pada tahun 1830 Masehi. Saat itu, pemerintahan Belanda mengalami kerugian yang sangat besar karena peran nenek moyang kita yang menolak keras terhadap penjajahan Belanda, sehingga melakukan pemberontakan atau perlawanan. Dan pada saat itu, masyarakat bersatu padu untuk melawan kaum penjajah, yaitu pemerintahan Hindia Belanda, untuk meredakan kaum pejuang demi memperjuangkan kemerdekaan. Nah, Belanda butuh waktu 5 tahun untuk mereda gejolak perlawanan dari masyarakat dari kerugian perang tersebut. Belanda semakin ugal-ugalan dalam mengeruk kekayaan demi menutup kerugian perang selama 5 tahun, yaitu melawan nenek moyang kita, melawan masyarakat Nusantara. Nah, saat kondisi sulit seperti ini, masyarakat menolak keras untuk bekerja kepada Belanda. Ini bukan tidak beralasan, teman-teman. Mengapa? Karena
masyarakat menganggap jika mereka bekerja kepada Belanda sama halnya menjadi buruh di negeri sendiri, dan Belanda yang baru diperangi harus menjadi tuan di negeri orang. Nah, ini masyarakat menolak keras untuk bekerja kepada Belanda. Akhirnya, Belanda mendatangkan pekerja dari negara-negara miskin di Asia. Di antaranya adalah Yaman, Bangladesh, dan India. Dan dari ketiga negara itu, Belanda memilih Yaman untuk dijadikan pekerja. Ini bertujuan supaya tidak terjadi konflik dengan masyarakat pribumi Nusantara. Karena masyarakat Nusantara sudah terbiasa hidup berdampingan dengan orang-orang Arab. Nah, sebagian besar dari mereka adalah keturunan Ba'alawi atau yang biasa mengaku sebagai Habaib. Nah, Ba'alawi ini mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan anehnya masyarakat pada saat itu percaya begitu saja tanpa mengcross-check kebenaran nasab dari Ba'alawi. Akhirnya secara turun-temurun Ba'alawi ini diakui sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengakuan dari Ba'alawi itu sendiri tanpa ada pembenaran dari masyarakat atau dari ilmuwan yang lain. Dan ini berjalan sampai sekarang, teman-teman. Dengan memanfaatkan Ba'alawi, ini adalah senjata yang dahsyat, senjata yang ampuh bagi Belanda, supaya tidak ada lagi perlawanan di Ponegoro. Karena masyarakat Muslim Indonesia tidak akan berani melawan Belanda. Karena apa? Mereka memiliki dekengan, memiliki pekerja dari keturunan Rasulullah SAW. Sedangkan umat Islam di Indonesia pasti tidak akan berani melawan keturunan Rasulullah. Karena jika masyarakat berani melawan Belanda, berarti juga dianggap memerangi keturunan Nabi. Dan ini adalah tipu muslihat yang sangat manjur. Sampai sekian lama, tidak ada lagi perlawanan dari masyarakat Nusantara terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Ini terbukti setelah 63 tahun. Yaitu tepatnya setelah pasukan Diponegoro dibubarkan, terjadi lagi peperangan di Cilegon, dan ternyata mudah diredam oleh pihak Belanda. Mengapa? Karena salah satu dari Ba'alawi ada yang menjadi mufti Batavia, yaitu Habib Utsman bin Yahya, yang mengeluarkan fatwa haram melawan pemerintahan Belanda. Dan jika tetap nekat, tetap melawan pemerintahan Belanda, dihukumi bughot atau pemberontak. Dan dalam hukum Islam, bughot ini boleh untuk dibunuh. Nah, seperti ini membuat masyarakat gentar, membuat masyarakat takut untuk memberontak atau melawan terhadap penjajah Belanda. Dari fatwa itulah, yaitu fatwa Habib Utsman bin Yahya, masyarakat menjadi terpecah belah. Karena yang mengeluarkan fatwa adalah orang yang diyakini oleh masyarakat pada saat itu sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tentunya masyarakat tidak akan berani. Nah, kedatangan bangsa Yaman ke Indonesia adalah murni bekerja kepada pemerintahan Belanda. Mereka mendapatkan gaji yang besar, mendapatkan gaji yang cukup jika dikuruskan dengan mata uang Yaman. Dan ini bisa bermanfaat untuk keluarga mereka, yaitu mengangkat ekonomi keluarga masing-masing dari masyarakat Yaman yang datang ke Indonesia. Ini dijelaskan dalam karya Habib Ali bin Muhsin Assegaf, yang juga bagian dari klan Ba'alawi sendiri, dalam kitab Al-Istizadah fi Akhbaris Sadah. Bagi mereka, kerja di Indonesia, khususnya Jawa, adalah sesuatu yang sangat menggiurkan, yang sangat menguntungkan, dan merupakan dambaan bagi masyarakat Yaman pada saat itu. Karena gajinya sangat tinggi, dan juga di samping itu, Ba'alawi sendiri di Indonesia juga dimuliakan oleh masyarakat Indonesia. Sehingga Habib Ba'alawi dari Yaman ini sangat betah jika tinggal di Indonesia. Indonesia adalah surganya para imigran Yaman. Karena bagi mereka, Indonesia digambarkan sebagai tempat yang indah, tempat yang strategis, tempat yang bisa dijadikan
untuk naungan hidup. Oleh karena itu, tidak heran sampai hari ini Habib-habib di Yaman itu suka datang ke Indonesia, termasuk Habib Umar bin Hafid dan Habib-habib yang lain. Kenapa? Karena di Indonesia mereka mendapatkan tempat yang mulia, yang pada saat itu mereka masih dianggap sebagai keturunan Rasulullah SAW. Namun pada saat ini tentunya kasusnya berbeda setelah adanya penelitian dan adanya kajian ilmiah berkaitan dengan nasab Ba'alawi, dan ternyata mereka bukan bagian dari dzurriyyah Rasulullah SAW, dan mereka tidak memiliki peran apapun dalam mencetak kiai, mencetak ulama, mencetak ustadz. Kenapa? Karena kiai, ulama, dan ustadz sudah maju dan sudah alim sebelum Ba'alawi datang. Karena apa? Ba'alawi baru datang di abad 19 sampai 20, sedangkan kita sejak abad ke-7 Masehi, kemudian berkembang sampai abad ke-10, kemudian muncullah para ulama-ulama di zaman itu. Ini bukan dari karya Ba'alawi, melainkan hasil ajaran para pendakwah dari Hijaz atau dari Arab. Jadi, apa yang disampaikan oleh Habib Taufik Assegaf itu tidak benar, dan teman-teman sekalian tetap waspada. Waspadalah dengan doktrin-doktrin Ba'alawi untuk membelokkan sejarah, untuk mengaburkan sejarah, dan membuat sejarah palsu dan data palsu. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.